Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih bersama saya Direktur Eksekutif Indeks Politika, Pak Denny. Pak Denny, tadi kita sudah melihat ya kenapa ada citra orang baik di Menq kita. Kita sekarang masih membahas popularitas sang koboi, Menteri Keuangan. Ya heran ya, bendahara negara tapi kok gayanya koboi gitu. Nah pastinya ada beberapa kebijakan maupun pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya ini yang memikat hati masyarakat. Kita akan lihat ada yang pertama di sini adalah ketika Purbaya menyampaikan soal bagaimana ia menolak menggunakan anggaran negara untuk membayar pembangunan WUSH. Nah, untuk itu membayar utang proyek kereta cepat Indonesia China yang mencapai 116 triliun rupiah. Kita lihat sama-sama. Teman-teman boleh kita tampilkan statement dari beliau? Saya nggak tahu, katanya itu kan WUSH sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil ambil semua gitu. Nah itu, ini salah satu statement yang membuat masyarakat merasa akhirnya kita tidak perlu berutang lagi. Nah ini kemudian mendapat kan citra positif ya. Artinya masyarakat menjadi oh ini nih sosok birokrat yang berpihak pada rakyat. Ya, jadi betul itu salah satu statement dari beliau yang mendapat respon positif cukup besar. Jadi kenapa? Karena respon ini pernyataan dari Pak Purbaya ini adalah salah satu respon yang memiliki makna sensitivitas sosial yang tinggi di masyarakat, ya kan? Selama itu berpihak ke masyarakat, masyarakat akan mendukung, gitu. Walaupun sebetulnya mungkin yang disampaikan Pak Purbaya itu yang sebenarnya, gitu. Dan yang terjadi sekarang juga seperti itu, gitu. Karena WUSH itu sendiri juga itu kan bisnis to bisnis. Jadi yang membayar juga dalam hal ini adalah Danantara gitu. Jadi yang disampaikan Pak Purbaya benar. Mungkin yang selama ini masyarakat belum tahu kalau yang membayar itu juga bukan APBN. Kan begitu. Jadi itu salah satunya, Mbak. Seperti itu yang disampaikan. Tapi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu juga menuai kontroversi sebenarnya, Pak Denny. Karena secara tidak langsung kan artinya bagaimana kok ini kan proyek sebenarnya untuk rakyat ya, untuk masyarakat besar gitu. Tapi kok tidak didukung gitu oleh pemerintah. Betul. Dan ini kan juga soal bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di kancah internasional. Kalau kita punya infrastruktur yang hebat, tentunya juga akan bisa menarik minat investasi lainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Betul. Jadi WUSH ini kan sendiri sebetulnya proyek yang sudah dicanangkan jauh hari sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian pembayarannya kan juga setahu saya itu dilakukan oleh konsorsium yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan Indonesia dan juga perusahaan dari China, kan begitu. Jadi beban utang yang harus dibayar negara itu kan dalam jangka panjang, seperti itu. Nah mungkin jadi dalam konteks ini kita melihat statement dari Pak Purbaya itu sebagai sebuah pernyataan yang pro rakyat, gitu kan, yang pro kepada masyarakat. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat kita saat ini, pemimpin yang berani menyuarakan bahwa ini loh pemimpin kita yang berpihak kepada masyarakat, seperti itu. Walaupun mungkin yang disampaikan Pak Purbaya itu ya apa yang sebetulnya terjadi pada saat ini, seperti itu. Baik, kita akan bergeser ke statement Purbaya selanjutnya ya, yang juga tidak kalah memantik kontroversi. Ini terkait dengan bagaimana ia merespons bantahan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal dana daerah yang mengendap ya. Kalau tidak salah nilainya 4,1 triliun rupiah. Bahkan ia juga menyebut kalau mungkin KDM nih yang dibohongi anak buahnya, coba cek dulu gitu. Berikut pernyataannya. Hanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri.
Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari bukan laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Ya Pak Denny, setelah ada pernyataan ini, kemudian di dunia maya sepertinya ada dua perseteruan ya antara pendukung Purbaya dan juga pendukung KDM. Betul. Analisa Anda? Ya, jadi ya sudah rahasia umum. Pemda itu mendiamkan dana di bank, ya kan itu ada bunga dari bank seperti itu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan informasi itu berdasarkan data, berdasarkan informasi yang dia dapat dari Bank Indonesia, Bank Sentral, dan itu bukan data sembarangan, ya kan. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa Pak Purbaya bisa memberikan contoh atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah memberikan informasi yang tepat, yang akurat, yang akuntabel, ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Dan itu diadu dengan fakta di lapangan, kan. Mungkin Kang Deddy mungkin sedikit merasa terintimidasi, bukan terintimidasi, mungkin merasa tersinggung, ya kan, dengan pernyataan itu. Dan bukan hanya Kang Deddy, mungkin hampir semua kepala daerah kan mendatangi Pak Purbaya atas pernyataan beliau seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sih yang bisa saya sampaikan. Banyak yang bilang katanya statement dari Pak Purbaya yang tadi barusan itu overrating. Kalau Pak Denny sendiri menilai bagaimana? Kalau menurut saya nggak overrating. Jadi Pak Purbaya menyampaikan hal yang sebenarnya dan mungkin dia mau tes the water, ya, apa respon dari pemerintah daerah seperti apa. Dan dari situ baru kelihatan masalahnya seperti apa. Dan itu lagi yang disukai oleh publik ya, adalah ketika birokrat atau menteri ini menggunakan data dan logika yang ada, kemudian menjelaskannya dengan cara yang lugas dan sederhana. Benar. Ya tidak puter-puter, tidak memoles-moles dengan yang baik-baik saja, tapi dengan apa adanya dan dengan simple, sehingga juga bisa dilihat, oh ternyata ada loh dana segitu, kenapa tidak dimanfaatkan ya, tidak diserap dengan baik. Saya sangat yakin Pak Purbaya bukan bermaksud untuk menyerang siapapun, tapi beliau menyampaikan data yang sebenarnya, data yang dia dapat dari Bank Sentral, dan jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, ya mungkin itu adalah efek dari kejujuran beliau, seperti itu. Karena memang tadi di pernyataannya juga disampaikan tidak menyinggung pemerintah provinsi manapun, ya, hanya saja sesuai dengan data yang ia lihat di Bank Sentral bahwa ada dana yang tidak terpakai, ada yang tidak terserap gitu. Oke, kita akan bergeser lagi ke pernyataan dari Pak Purbaya yang selanjutnya. Ini juga masih terkait dengan proyek WUSH, ya. Beliau membenarkan status proyek WUSH yang tidak cari keuntungan sesuai dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSH sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUSH supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Ya Pak Denny, tadi disampaikan, oh proyek ini ada betulnya sedikit. Kalau tadi nggak mau bayar, kalau ini ada betulnya sedikit. Ini bagaimana memaknai dua hal yang bertentangan? Iya, memang proyek kereta cepat seperti ini, seperti di luar negeri, kayak di Jepang, di Hong Kong, ya di Singapura sendiri, saya nggak membela Pak Jokowi ya. Jadi ini lebih ke pelayanan ke masyarakat, Mbak. Jadi gitu. Memberikan keuntungan sosial. Betul, ada keuntungan sosial. Jadi di seluruh dunia, termasuk di Singapura sendiri, MRT itu masih merugi dan pemerintah harus subsidi. Termasuk hanya Hong Kong, setahu saya yang ada keuntungan dari bisnis seperti ini, begitu. Kalau saya melihat pernyataan dari Pak Purbaya, ya ini masih dalam sesuai konteks, ya. Masih sesuai konteks. Sesuai konteks. Bukan untuk membaik-baiki, karena setelah pernyataan yang pertama itu kemudian kan bermunculan berbagai diskusi bahwa oh sudah saya peringati di awal kalau ini proyek tidak akan bukan proyek yang visible begitu ya. Dan kemudian Pak Purbaya menyampaikan kalau oh ini ada benarnya sedikit. Apakah ini bermaksud untuk menetralkan situasi? Iya betul. Jadi
ini seperti menetralkan situasi. Jadi konteksnya WUS itu adalah lebih kepada membantu melayani masyarakat, ya kan, seperti itu. Keuntungan mungkin itu adalah semua bisnis pasti ada aspek keuntungan. Tapi untuk hal seperti ini, transportasi terutama, itu pelayanan kepada masyarakatnya lebih diutamakan daripada keuntungan, seperti itu, Mbak. Bukan karena setelah banyak serangan dari berbagai tokoh publik ataupun bahkan mantan presiden, kemudian beliau menyampaikan atau merilis pernyataan seperti itu, Pak Denny? Saya rasa bisa jadi itu salah satu faktornya ya. Cuman yang disampaikan beliau itu saya rasa sih ya itu hal yang jujur yang mungkin dia baru tahu. Ya benar juga kan begitu. Dia atau kan dicari-cari, oh yang benar yang mana, kemudian saya sampaikan lah, supaya tidak terlalu panas situasi ini. Seperti itu. Mungkin itu mendinginkan suasana. Oke, kita ada satu lagi pernyataan beliau ini terkait dengan bagaimana Purbaya menjawab kritik dari mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berikut ini. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka pertanyaan terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu, dan anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus, ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Ya, tadi kita baca dikritik Purbaya tampilkan hasil data survei. Nah, jangan-jangan nanti hasil data survei Indeks Politika juga akan muncul beberapa saat lagi nih, Pak. Tadi lagi-lagi ya, gaya beliau adalah menyampaikan sesuatu dengan data. Dan itu sangat sulit ya kalau misalnya data sudah diperlihatkan, Pak. Betul. Iya. Pak Purbaya selalu membawa data, ya. Dia berbicara di depan media, depan publik, selalu membawa data. Jadi ini menunjukkan kalau Pak Purbaya itu bukan seorang hanya sebagai public speaking. Jadi beliau adalah orang yang sedang membangun trust masyarakat dengan data, dengan informasi yang valid, ya kan. Jadi kalau menurut saya Pak Purbaya sekarang sedang membangun relasi yang berbasis fakta kepada masyarakat, berbasis kebenaran, ya, sehingga masyarakat. Jadi beliau ini jauh dari pencitraan. Tapi iya, jauh dari pencitraan. Itu yang tadi saya sempat terpikirkan ya. Kalau ini bukan gaya komunikasi, bukan apa maksudnya, bukan bagaimana ia mahir berkomunikasi ya. Tidak ada maksud untuk menciptakan diri sebagai sosok yang populer, tapi itu karena apa adanya seperti itulah. Dan itu yang kemudian bisa dilihat oleh publik sendiri, kemudian menjadikannya tokoh yang cukup populer saat ini. Betul, jadi informasi yang disampaikan semua based on data, jadi yang menyangkal juga harus berdasarkan data. Oke. Nah, apakah dengan banyak sekali serangan ataupun tokoh-tokoh lain yang mengkritik beliau, ini justru menjadi salah satu booster, kemudian Pak Purbaya ini akhirnya semakin disukai lagi oleh publik? Iya, selama Pak Purbaya menanggapinya dengan tepat, dengan baik dan berpihak kepada masyarakat, ini tidak akan menjadi blunder. Tapi jika Pak Purbaya menanggapinya dengan mungkin menyinggung kelompok masyarakat tertentu, ini akan bisa menjadi blunder bagi Pak Purbaya. Jadi cara beliau merespons itu juga harus hati-hati ya. Betul. Dan ya itu semakin banyak orang yang menyerang beliau, beliau kalau misalnya bisa menyikapinya dengan baik, beliau akan menjadi semakin menjadi idola di masyarakat. Iya, seperti itu. Oke. Lalu kita tentunya tahu kalau popularitas ini, gaya beliau juga tidak akan menjamin kesuksesan populer yang berkelanjutan. Apapun yang dikerjakan itu harus ada hasilnya. Ya, ia harus bisa menjawab janji-janji karena nantinya publik pasti akan menagih substansinya apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini juga akan jadi satu hal yang perlu
diwaspadai oleh Purbaya ya, karena Betul. tidak bisa hanya saja menjual citra, image, tapi kalau nggak ada hasilnya, tidak ada uang di kantong masyarakat, mereka juga nanti akan Iya dong. meronta-ronta. Iya, kinerja juga harus ditunjukkan seperti itu. Oke, jadi menurut Anda 2 bulan ini masih terlalu singkat, beliau masih punya waktu yang panjang untuk membuktikan diri? 2 bulan ini menunjukkan bahwa cara komunikasi beliau kepada masyarakat itu sangat efektif dan sangat disukai masyarakat. Walaupun beliau sempat di awal pelantikan itu sempat terjadi kesalahan, Iya, ya kan? iya, Hampir salah saja ucap ya. beliau salah ucap dan sempat didemo, ya kan? Tapi dari sana sepertinya baru kelihatan aslinya bagaimana beliau menyampaikan berkomunikasi dengan publik itu dengan sangat baik. Tidak dipoles-poles. Iya, semua berdasarkan data dan sesuai dengan fakta dan bisa menyampaikannya dengan simple ya, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Itu yang menyebabkan Pak Purbaya popularitasnya meroket sampai sekarang. Pak Denny, kalau kita lihat beberapa saat lalu ketika rapat paripurna di DPR, kan beberapa menteri pas pada saat break gitu ya, mereka kan ngobrol, bercengkrama gitu. Kemudian meninggalkan Pak Purbaya sendirian gitu. Sepertinya tidak ingin berbaur dengan Pak Purbaya. Jadi seperti ibaratnya itu public enemy lah di kabinet merah putihnya Prabowo. Iya. Apakah ada kekhawatiran akan ada upaya untuk menyingkirkan Purbaya? Wah, kalau itu saya belum berani berkomen, Pak. Itu ya. Jadi karena yang dilihat di Tapi media, bisa dilihat kan kalau dari gesture para menteri ini bahwa mereka tidak begitu menyukai sosok Purbaya ini. kalau dilihat secara sekilas sih mungkin iya, seperti ada wawancara yang Pak Purbaya para menteri mempersilahkan Pak Purbaya yang menjawab. Ya. Nah, itu justru blunder menurut saya bagi menteri yang menyuruh itu, karena Oke. Pak Purbaya selalu meladeni wawancara sama wartawan dan memberikan data, menjawab dengan data, ya kan, berbeda sekali dengan kebanyakan menteri yang lain yang lebih berhati-hati, menyimpan data dengan sangat hati-hati kan gitu. Nah, itu justru kelebihan dari Pak Purbaya kalau menurut saya sih. Mungkin bisa jadi seperti itu. Cuman kalau indikasi gitu saya belum berani berkomentar, Pak. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Denny. Kita akan tunggu ya bagaimana Pak Purbaya dengan gaya personal yang khas, kemudian nasihat-nasihat yang untuk Gen Z yang relevan dan juga kebijakan yang menjanjikan ini juga bisa berbuah menjadi hasil yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya dan manfaatnya langsung ke masyarakat. Terima kasih Pak Denny sudah berbincang di NTV Prime. Pemirsa, jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan segera kembali. Tetaplah di tempat Anda.